Gotta find my way to you, even though you're next to me, no matter what I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia menciptakan manusia sampai saat hari ini kita masih berjalan aktivitas. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam di baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, agendaku ini yaitu tugas tesku yang berjudul tentang kurikulum atau maupun kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka. Nah, sekarang saya berada di Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare. Saya akan mewawancarai di sekolah MTS Al-Mustaqim Kota Parepare. Sekian dan terima kasih. Gotta find my way to you, even though you're next to me, no matter what I do. Your heart is drifting out of reach, head on the water, I'm swimming harder, trying. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya berada di Pondok Pesantren Al-Mustaqim Kota Parepare. Nah, saya akan mewawancarai apa-apa saja kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka. Baik, sekarang saya bersama guru dari Al-Mustaqim, yaitu Pak Muslimin Resi. Nah, sekarang dia sebagai guru MTS. Begini Pak, apa saja kurikulum yang berlaku di sekolah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjawab pertanyaannya. Pertama, terkait tentang kurikulum yang berlaku di sekolah ini adalah kurikulum masih menggunakan kurikulum K13, kurikulum dari U13. Nah, yang kedua, apakah kurikulum tersebut sudah baik atau efektif? Kalau persoalan baik dan efektifnya, setiap kurikulum yang dicanangkan pemerintah melalui Kemendikbud itu memiliki kelebihan kekurangan. Jadi dari awal diterapkannya kurikulum K13 ini dalam proses belajar mengajar itu dilihat daripada bagaimana persiapan daripada satu sekolah atau madrasah itu memberikan mengaplikasikan terhadap siswanya, guru maupun siswanya. Nah, di sini kita lihat persoalan efektif atau tidak itu tergantung kepada persiapan dari guru dan sekolah dalam termasuk dari sarana prasarana, kemudian bagaimana bukunya. Dan di sini beberapa pelajaran itu tidak memiliki buku sehingga buku hanya dimiliki oleh satu orang guru, jadi sehingga siswa itu belajar ketika mencatat itu diktekan oleh guru. Kemudian yang menjadi kekurangan itu adalah tadi persiapan dari sekolah itu atau madrasah kita ini masih menuju kepada perkembangan. Jadi masih banyak kurang-kurangan yang harus kami benahi sehingga bisa memenuhi dikatakan sebagai efektif, efisien gitu. Apa saja kendala atau masalah-masalah yang dihadapi kurikulum K13 pada proses pembelajaran? Ya, baik. Jadi pada proses pembelajaran yang menjadi kendala untuk guru dalam proses pembelajaran itu pertama adalah kesiapan siswa dalam menerima apa yang disampaikan oleh guru. Kenapa demikian? Pertama, ketika siswa pada saat mengikuti proses belajar kemudian tidak ada persiapan yang dilakukan sehingga dalam itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi yang seharusnya dalam proses belajar mengajar dalam kurikulum K13 itu siswa lebih efektif, siswa lebih inovatif, dan siswa lebih berperan penting di dalamnya sehingga dia mampu ketika dia keluar dari sekolah dia bisa mengaplikasikan ilmunya di hadapan masyarakat, lebih berguna lah untuk masyarakat. Nah,
Tetapi di sini kita lihat dari keseriusan siswa ketika mereka belajar. Jadi ada dari sisi siswanya, keseriusan siswa dalam memahami atau mengikuti belajar mengajar, sehingga di sini menjadi salah satu kekurangan ya, salah satu kendala siswanya. Kemudian yang kedua adalah alat bantu atau media pembelajaran. Kemudian juga sarana prasarana yang masih kurang memadai, sehingga itu menjadi salah satu kendala buat kami sih. Apa saja kekurangan kurikulum Merdeka Belajar? Kalau persoalan kurikulum Merdeka Belajar ya, sebenarnya belum kami terapkan di sini, belum kami terapkan di sekolah ini karena memang masih baru. Jadi ini saja untuk kurikulum K13 ini kan masih proses pembenahan ya, apalagi diganti lagi dengan kurikulum K13 dari kurikulum Merdeka. Jadi kita dituntut untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di dalam menilai bahwa apa yang menjadi kekurangan untuk ini belum kami dapatkan karena belum kami terapkan dalam sekolah kami ini. Apakah penerapan kurikulum K13 sudah efektif dalam membentuk karakter peserta didik? Oke, jadi dalam apakah sudah efektif atau belum dalam membentuk karakter ya, saya kira persoalan efektif terbentuknya karakter daripada siswa itu, saya pikir ada dua pengaruh yang harus kita pahami, bahwa ada pengaruh dari dalam diri siswa itu, kemudian ada pengaruh yang dari lingkungan. Jadi ketika siswa lebih ada tekanan dalam dirinya untuk berbaik, berbudi luhur, perkataan baik, dalam ini mental dan tingkah laku itu, maka dia akan mengikuti yang baik-baik. Tapi ketika siswa itu kurang daripada itu, kemudian dihadapi dengan lingkungan mungkin di rumahnya atau lingkungan di tempat tinggalnya itu, ketika dia lebih banyak dengan bergaul yang mungkin negatif, ya akan menjadi perilaku yang negatif. Jadi di sini persoalan K13 ini saya dinilai cukup efektif untuk dalam memberikan memberikan penguatan mental atau penguatan budi pekerti kepada siswa sendiri. Saya pikir seperti itu. Baik, itulah tadi hasil wawancara saya sama Pak Muslimin Resi SPD yang di mana di pondok pesantren ini masih diterapkan kurikulum K13 gitu ya. Cuman itu saja. Sekian dan terima kasih Pak. Saya izin pamit Pak. Terima kasih Pak.